Golongan darah itu mempengaruhi daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Iya tuh Pak. Baru bilang, oh jarang sakit gitu. Mitos Ya, Pak. ada mitos gitu. Rame tuh Pak. Benar. Jadi kalau bapak saya B gitu, saya pukulin gitu. Kenapa golongan darahmu B, Pak? Bak! Puasa, Pak. Puasa, Pak. Golongan darah itu hanya berpengaruh kalau misalkan keturunan sama donor darah. Jadi ketika kita mau donor darah atau kita mau transplantasi itu dilihat golongan darahnya apa agar tidak menimbulkan efek koagulan atau penggumpalan. Ya, jadi resus negatif sama positif itu nggak boleh ketemu. Nanti bisa terjadi penggumpalan. Itulah alasan ya. Tetapi kalau teman-teman mengatakan golongan darah A lebih mudah sakit, lebih mudah sakit, enggak kayak gitu bos sistemnya. Enggak kayak gitu. Golongan darah itu ditanyakan hanya untuk melihat kalau misalkan teman-teman terjadi trauma, ya kan, terjadi trauma. Itu artinya kalau terjadi trauma, terus teman-teman harus mendapatkan donor karena kekurangan darah. Jadi teman-teman kan harus mendapatkan donor darah. Nah, donor darah dilihat golongan darah apa, resus apa. Karena kalau salah, itu bisa terjadi efek penggumpalan. Kayak contoh AB itu adalah resipien universal. O itu adalah donor universal. Jadi kalau untuk kaitan sel darah merah, contohnya ya golongan darah AB itu disebut sebagai istilahnya kalau orang awam resipien universal. Kalau kepepet banget ya, nggak ada A atau B. Sedangkan kalau darah O itu adalah donor universal. Kalau kaitannya sel darah merah. Kalau plasma, donor plasma beda lagi. Donor trombosit beda lagi. Jadi buat teman-teman, itu kaitannya tentang donor dan transfusi darah. Jadi jangan mengait-ngaitkan antara penyakit dengan golongan darah kalau kayak gitu. Itu masih jauh penelitiannya. Itu pun kalau di dalam penelitian konteksnya masih korelasi. Nah, korelasi itu di tingkat penelitian tuh levelnya nggak kuat gitu loh. Nggak kuat. Jadi jangan percaya seperti itu. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penyakit. Golongan darah itu nomor sekian.